Hadir bersama kami, GTV7 Indonesia. Jadikan aku pilihanmu. Ini kecurangan, saudara, orang buta aja ngelihat. Lu bayangin dah kalau orang buta aja ngelihat. Orang budak aja ngedenger tuh. Artinya kecurangannya udah luar biasa. Dan ini harus diselesaikan. Jangan sampai ini membuat pecah belah kita, dan jangan sampai terjadi kerusuhan di republik kita. Kita nggak mau. Kita pengen negara kita tetap bersatu, negara kita tetap damai, negara kita tetap tenang. Betul? Caranya selesaikan kecurangan ini, saudara. Bukan damai dengan kecurangan, bukan damai. Enak aja lu yang curang terus kita disuruh damai. Oke, sekarang saya mau tanya lagi, sekali lagi, mau dicurangin? Mau dicurangin? Ya, ada yang nanya, Habib, kalau udah telanjur curang begini bagaimana nih cara ngeberesinnya? Ya, ada yang jawab, ke MK aja, ada pamannya. Pusing gitu. Iya, kalau ke MK ada siapa? Ada pamannya. Kita bukan nuduh, tapi emang udah fakta kan kemarin. Belum cukup umur dia lewatin. Terus sekarang kita disuruh percaya. Ini dia, sorry ya. Tuh Habib Hanif punya tuh, sorry ya. Kira-kira jelas gak? Percaya sama MK? Percaya gak? Percaya gak? Nah, terus gimana ngeberesinnya? Lu main perang-perang aja lu. Lu provokator kali lu. Ayo gimana, Beb? MK ada pamannya, saudara. Nah, sekarang bagaimana caranya? Ada, saudara. Kita selesaikan, saudara, di mejanya para wakil rakyat, yaitu DPR, saudara. DPR itu kan wakil rakyat. Mereka bisa gelar sidang rakyat, saudara. Apa namanya? Ada interpelasi, ada angket. Saudara panggil itu semua yang terlibat dalam kecurangan. Presidennya saudara panggil, semua penyelenggara pilpres panggil, saudara, MK-nya, KPU-nya, Bawaslu-nya panggil semua, saudara. Kalau ada yang bilang, tapi Habib ini negara hukum, nggak bisa diselesaikan DPR. Siapa bilang? Ada dua cara penyelesaian di kita punya negeri, saudara. Pertama, penyelesaian hukum. Penyelesaian secara hukum, itu MK tempatnya. Ada juga penyelesaian secara politik. Tempatnya di DPR, saudara. Siapa bilang DPR tidak bisa mengambil keputusan? Siapa bilang DPR tidak bisa mengambil satu kebijakan? Siapa bilang DPR tidak bisa mengambil sikap? Kekuatan DPR bahkan bisa membubarkan KPU, bisa membubarkan Bawaslu, bisa membubarkan MK sekalipun, saudara. Bahkan bisa melengsarkan presiden. Nah, gitu saya tanya, kalau gitu DPR kuat tidak? DPR kuat tidak? Jadi kalau kalian jadi wakil rakyat, bekerjalah sebagai wakil rakyat, selesaikan kecurangan ini di DPR sesegera mungkin sebelum menjadi bara api akan menyala, menciptakan kerusuhan di mana-mana, saudara. Kalau Anda merasa benar tidak curang, jawab di angket, saudara. Jangan bikin gaduh tengah masyarakat. Nah, kalau memang nanti hasil angketnya ternyata memang tidak ada kecurangan, rakyat siap terima kok. Tapi kalau ada kecurangan, tindak kalau memang kecurangannya TSM, saudara, terstruktur, sistematis, dan masif, maka presiden mesti dilengsarkan, saudara. Harus dilengsarkan. MK, KPU, Bawaslu bubarkan semua, saudara. Bubarkan. Lalu kalau udah bubar bagaimana, Beb? Kalau presidennya dilengsarkan, kan ada wakil presiden jadi presiden. Setuju? Setuju? Kan wakil presidennya lagi anteng-anteng aja, nggak terlibat dalam kecurangan, betul? Wakil presidennya kan bersih, betul? Nggak cawe-cawe, betul? Silakan naik jadi presiden. Setuju? Lalu kalau KPU, MK, Bawaslu dibubarkan, bagaimana, Habib? Tahun 99 MK nggak ada, KPU nggak ada, Bawaslu nggak ada. Tapi bisa kok kita bikin pemilu, saudara. Karena di tahun 99 DPR membentuk presidium, DPR membentuk lembaga independen, saudara, yang mengambil peran KPU dan Bawaslu. Lembaga itu yang menggelar pemilu di tahun 99, saudara. Siapa bilang kita nggak bisa gelar pemilu tanpa KPU dan Bawaslu? Lu baru lahir kemarin kali lo. Kan tahun 99 kita ngalamin, betul? Betul? Maka itu rakyat mesti dukung DPR. Setuju tidak? Setuju tidak? Udah jangan pecah belah, jangan cerita lu partai no, gua partai ini, nggak ada.
Kita sekarang di sana suara kita, itu wakil kita. Semua harus menyelesaikan persoalan ini sebelum negara ini terkabik-kabik. Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Bukan urusan partai, bukan. Urusan partai. Urusan partai. Kok lu ngomongnya sedep banget loh. Kita minta sekarang tidak bicara partai, tapi kita bicara wakil rakyat. Di Dewan Perwakilan Rakyat adalah mewakili seluruh rakyat Indonesia. Berpikirlah dengan akal sehat, bekerjalah dengan baik supaya rakyat tidak terpecah. Terima kasih sudah bersama GTV 7 Indonesia. Jadikan aku pilihanmu.